Teman-teman yang menyukai lensa berbukaan besar, sekali lagi dimanjakan dengan hadirnya lensa Meike 35mm f0,95. Lensa manual fokus ini tersedia untuk berbagai mount dan didesain khusus untuk mencakupi sensor APS-C dan otomatis mencakupi sensor micro four thirds. Lensa ini tersedia untuk berbagai sistem kamera, diantaranya Sony E-mount, Fujifilm X-mount, Canon EF-M, Canon RF, Nikon Z, dan juga kamera-kamera micro four thirds dari Panasonic Lumix dan Olympus. Yang saya review ini adalah lensa Meike untuk Fujifilm X-mount yang saya pasangkan ke Fujifilm X-S10 untuk review kali ini. Sudut lensa 35mm di sensor APS-C memiliki sudut 44 derajat, kurang lebih seperti lensa 50mm di kamera film atau di kamera full frame. Secara fisik, lensa ini cukup berat karena bahan casingnya dari logam, yaitu aluminium alloy. Tapi bagus juga sih, jadinya terkesan lensa mahal dan bisa tahan lama. Berat lensanya sendiri mirip dengan lensa Meike 85mm f1.8 yang pernah saya review di channel ini. Tapi dari fisik, Meike 85mm itu jauh lebih besar. Meike mengikut sertakan lens cap plastik yang tinggal dipasang ke bagian depan lensa seperti ini. Lensanya ini memiliki filter thread 52mm yang termasuk umum dan cukup kecil ya, jadinya tidak terlalu mahal kalau teman-teman ingin memasang filter. Sayangnya, lensa ini tidak memiliki elektronik kontak di bagian belakang lensa, jadi tidak ada komunikasi antara lensa dengan kamera. Saat kita memeriksa EXIF data di file fotonya, kita juga tidak akan mengetahui berapa nilai f-aperture yang digunakan saat kita memotret. Aperture ring dari lensa ini sifatnya adalah clickless. Kita bisa pilih dari f0,95 sampai f16. Manual focus ringnya oke, gayanya seperti lensa-lensa tahun 70-an. Ini cukup anti-slip dan juga ada indikator jarak dari 39 cm yang menurut saya cukup dekat untuk lensa yang bukan makro. Dan tentunya kita bisa manual focus sampai infinity. Saat saya coba lensanya dengan Fujifilm X-S10, kualitas gambar di bagian tengah di bukaan terbesarnya sudah cukup tajam. Secara sekilas, saya lihat lensa Meike 35mm f0,95 ini performanya lebih bagus di bukaan terbesarnya dibandingkan dengan lensa full frame 50mm dengan bukaan yang sama f0,95. Memang hasilnya bukan yang tajam sekali, tapi juga tidak terlalu dreamy atau glowy seperti lensa-lensa f0,95 lainnya yang pernah saya coba. Di f0,95, ketajaman di bagian tengah sudah cukup bagus dan tidak berpendar, tapi secara umum gambarnya ada sedikit vignette, yaitu di ujung-ujungnya agak gelap. Di f1,4, ketajaman sedikit lebih merata dan vignette sudah berkurang. Di f2, ketajaman cukup merata ke bagian sepertiga dari foto dan vignette itu sudah sangat minim. Dan di f2,8, ketajamannya sudah merata sampai ke ujung-ujung foto. Kualitas terbaik yang kita bisa dapatkan dari lensa ini berada di bukaan f4 sampai 8, di mana hasil foto tajam secara sempurna dari tengah sampai ujung foto. Dan di f16 foto jadi tidak terlalu tajam karena munculnya difraksi. Jadi sebaiknya digunakan jika terpaksa saja. Sebagian besar foto-foto yang saya buat dan tampilkan di video ini menggunakan bukaan terbesar yaitu f0,95. Tapi sesekali bukaan bergeser dari f0,95 ke 1,4 dan 2 secara tidak sengaja. Karena aperture ringnya ini clickless, jadi mudah untuk tergeser tanpa sengaja.
kebanyakan lensa Mica pada umumnya, di bukaan yang terbesar di f/0,95, bokehnya cukup mulus. Tapi di belakangnya jika cukup rumit, misalnya ada tekstur dari daun-daun, ya, dan posisinya di ujung-ujung foto, bentuk bokeh bisa berubah menjadi seperti lemon ya, bukan bulatan lagi, dengan sedikit outline. Cita rasanya itu seperti lensa-lensa film zaman dahulu. Mica sendiri menggunakan 13 bilah diafragma di lensanya, yang membuat karakternya cukup mulus. Sebagai lensa manual fokus, untuk subjek yang bergerak tentunya agak sulit ya mendapatkan fokus yang tepat. Tapi untuk subjek yang relatif diam, misalnya potret, itu masih sangat memungkinkan. Karena sebagian besar kamera mirrorless sekarang memiliki alat bantu fokus seperti focus picking dan juga focus magnification. Chromatic aberration dan flare menurut pengalaman saya di lapangan tidak begitu mengganggu. Hanya di kondisi yang sangat kontras dan di bukaan paling besar, chromatic aberration bisa terlihat yang warnanya kehijauan dan bisa terlihat di daerah tertentu. Biasanya terlihat di antara bagian yang terang dan bagian yang gelap. Pengendalian lensa terhadap flare juga cukup baik untuk lensa berbukaan yang sangat besar ini dan bukan menjadi masalah saat pemotretan. Hanya dalam keadaan cahaya backlit yang sangat kuat, kita baru bisa mendapatkan flare masuk ke foto atau video kita. Lensa ini menurut saya cocok untuk teman-teman pengguna kamera bersensor APS-C, terutama untuk jenis fotografi potret dan wedding. Harga resmi lensa ini yaitu $259 atau sedikit di bawah 4 juta rupiah. Dan bagi yang membutuhkan lensa ini, bisa pesan ke situs micaglobal.com atau bisa hubungi kami jika ingin memesan via info fotografi. Kontak dan link ada di deskripsi di bawah. Yang penting adalah jangan salah beli. Misalnya kalau kalian kameranya Fujifilm, jangan beli yang versi untuk Sony E-mount dan sebaliknya. Oke, demikianlah apa yang saya bisa sharing tentang lensa Mica ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.